Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai periode sastra dari tahun 1850 sampai periode sekarang, yang dimana periode ini terbagi menjadi 7 periode. Periode pertama tahun 1850 sampai 1933 tentang perkembangan sastra. Pada periode ini munculnya teknologi baru signifikan terhadap perkembangan sastra. Inovasi seperti mesin cetak dapat mendorong pertumbuhan sastra koran, di mana karya-karya sastra diterbitkan dalam bentuk serial atau sebagai bagian dari artikel-artikel di surat kabar, dan karya sastra yang ditulis menggunakan roman yang beralur lurus, gaya bahasanya perumpamaan klis dan peribahasa, tapi menggunakan percakapan bahasa sehari-hari. Periode kedua tahun 1933 sampai 1942 tentang periode angkatan penjangga baru. Pada periode ini perkembangan sastranya sangat singkat, tetapi melahirkan banyak pemikiran terutama dalam kesastraan Indonesia yang ditengkaki oleh majalah penjangga baru. Para sastrawan pada masa itu seperti Amir Hamzah, Army Jufain, dan Sultan Takdir Al-Zabana membawa angin segar dengan karya-karya mereka yang inovatif dan penuh makna. Pada periode ini, karya sastra yang banyak ditulis adalah puisi, drama, cerpen, roman yang beraliran romantik. Selanjutnya periode ketiga tahun 1942 sampai 1945 tentang propaganda. Pada periode ini ditandai dengan banyaknya karya propaganda yang syarat dengan politik Jepang. Periode ini juga melahirkan banyak karya sastra drama yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan masa sebelumnya. Beberapa sastrawan yang menerbitkan karya propaganda diantaranya Nur Sultan Iskandar, Karim Halim, dan Rosihan Anwar. Selanjutnya periode keempat tahun 1945 sampai 1961 tentang kondisi sosial. Pada periode ini politik memiliki pengaruh kuat pada karya sastra, akan tetapi sastrawan lebih ekspresif setelah kemerdekaan, seperti puisi, cerpen, novel, dan drama berkembang pesat dengan mengetengahkan masalah kemanusiaan umum atau humanisme universal, hak-hak asasi manusia karena dampak perang, dengan gaya realitas bahkan sinis ironis, di samping mengekspresikan kehidupan batin atau kejiwaan dengan mengenakan filsafat eksistensialisme. Selanjutnya periode kelima tahun 1961 sampai 1971 tentang perkembangan gaya puisi. Pada periode ini membahas sebuah periode yang meneruskan gaya periode sebelumnya, yaitu periode yang lebih menekankan pada struktur estetisnya yang mempersoalkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan, yang berorientasi pada bahan-bahan sastra dari kebudayaan Indonesia sendiri. Karena dampak kondisi perkembangan ini membahas tentang gaya puisi dan prosa, tema-tema seperti perlawanan politik dan kehidupan masyarakat, serta munculnya sastra majalah. Periode ke-6 tahun 1971 sampai 1998 tentang perkembangan gaya baru. Periode ini dibagi menjadi dua periode, yaitu angkatan 70-an dan periode reformasi politik tahun 1998. Angkatan 70-an ini ditandai dengan munculnya karya sastra modern yang bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Sastrawan pada periode ini lebih berani bereksperimen dan terobosan dalam berkarya. Beberapa sastrawan yang menonjol pada periode ini adalah Sutraji Caljom Bahri, Iwan Simatupang, Putu Wijaya, Arifin C. Noer, Danarto, dan Rendra. Dan yang terakhir periode ke-7 tahun 1998 sampai sekarang tentang reformasi. Periode ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Beberapa ciri-ciri karya sastra pada periode ini antara lain banyaknya sastrawan perempuan, munculnya karya sastra dengan tema gender dan perkawinan, munculnya siber sastra, novel berkembang pesat,
Selain itu, sastra digital juga mulai menanjak, memungkinkan karya-karya untuk diakses lebih luas dan cepat, menjembatankan kesenjangan antara penulis dan audiens global. Semua ini menandai periode yang dinamis dan transformatif dalam sejarah sastra Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai periode sastra dari tahun 1850 sampai periode sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih.